warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Afi Yusuf dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membawakan orasi bertemakan mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Saat ini, dunia maupun Indonesia tengah menghadapi berbagai macam radikalisme dengan berkedok agama Islam. Kelompok radikal tersebut sebenarnya berusaha mengubah wajah Islam menjadi anarkis serta bernuansa terorisme. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam rahmatan lil alamin. Generasi muda sebagai target untuk menjadi pelaku teror bagi kelompok radikal karena mereka pada umumnya belum mempunyai dasar agama yang kuat. Kondisi inilah yang membuat mereka mudah dicuci otaknya dan mudah dipengaruhi oleh kelompok radikal teror berbasis agama yang dianggap ajaran paling benar. Radikalisme sesungguhnya tidak lain adalah faham yang mempunyai keyakinan ideologi tinggi dan fanatik serta selalu berjuang untuk menggantikan tatanan nilai atau status yang sudah mapan dan atau sistem yang sedang berlangsung. Mereka berusaha untuk mengganti dengan tatanan nilai tersebut dengan tatanan nilai baru sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai tatanan nilai benar. Radikalisme merupakan suatu kompleksiasi nilai yang tidak terdiri sendiri, melainkan ikut ditentukan berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, politik, dan pemahaman ajaran agama. Radikalisme bisa meningkat menjadi terorisme manakala pemerintah atau masyarakat salah dalam menanganinya. Sebaliknya, radikalisme yang dibina dan disalurkan melalui kegiatan positif, maka hasilnya juga positif. Dan karena maraknya radikalisme dan terorisme di Indonesia, Islam moderat pun kembali digelorakan sebagai langkah mempersatukan pemahaman agama masyarakat, bahwa Islam bukanlah agama yang mengusung arus keras, bukanlah agama yang cepat-cepat mengkafirkan, membid'ahkan. Sebaliknya, Islam moderat sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, selaras dengan ajaran Islam yang diwariskan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya sekarang, bagaimana memahami dan mendalami setiap gerakan yang menjurus kepada kelompok atau faham radikalisme? Radikalisme bukan hanya menempel di dalam perjuangan yang bersifat keagamaan seperti semangat jihad, tetapi juga radikalisme bisa mengambil bentuk macam-macam. Ada radikalisme ideologi kedaerahan seperti kekuatan yang berusaha memisahkan diri dengan NKRI yang dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia tidak pernah sepi, meskipun eskalasinya relatif kecil dan sporadis. Radikalisme juga bisa muncul di dalam bentuk kekuatan liberalisme yang berusaha melemahkan sendi-sendi yang mapan di dalam masyarakat, lalu digantikan dengan ideologi kebebasan dan keterbukaan di seluruh lini kehidupan masyarakat. Radikalisme juga bisa muncul dalam bentuk pasar bebas yang berusaha mempengaruhi berbagai kalangan masyarakat, termasuk pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat lokal, untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan era pasar bebas. Mereka mengesankan bahwa pasar bebas adalah solusi terbaik bagi semua bangsa yang ingin bertahan di abad 21 ini. Mereka yang menolaknya akan digilas oleh roda-roda gila pasar bebas itu sendiri. Radikalisme tidak sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beradab dan berperadaban santun. Jika ada suatu gagasan sebagus apapun gagasan itu, tetapi menggunakan cara-cara radikal, maka perlu dipikirkan untuk ditolak, karena jelas tidak sejalan dengan nilai luhur agama dan bangsa Indonesia. Selain itu, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bercerai-berai tetapi tetap satu jua, harus mendarah daging bagi segenap warga bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia bisa menjadi negara yang lebih tangguh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.